Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati dari CGP Angkatan 7. Pada kesempatan ini akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan revisi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan adalah sifat manusia berbudaya. Merdeka didapat dengan pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas pendidik yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yaitu dapat berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia, menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maksud pengajaran dan pendidikan yaitu dapat berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat agar dapat memperbaiki lakunya. Menuntun itu sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani ing madya mangun karsa ing ngarsa sung tulodo, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pada saat bersama siswa, seorang guru harus mampu menciptakan prakarsa dan ide, dan ketika guru di depan seorang siswa harus memberi teladan dan contoh dengan tindakan dan perbuatan yang baik. Kodrat anak terdiri dari dua, yaitu merdeka dan bermain. Merdeka mempunyai dua ciri dasar, yaitu secara lahir dan batin. Merdeka batin yaitu pendidikan dengan memuliakan manusia, sedang merdeka lahir yaitu pengajaran dengan melatih menjadi manusia. Manusia merdeka, manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar kepada kekuatan sendiri. Bermain merupakan bagian dari budi pekerti. Bermain mengembangkan pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pelajaran. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yaitu dengan melatih keberanian berpendapat, cipta atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, memunculkan kehendak atau karsa, dan pekerti atau raga sesuai dengan menurut Ki Hajar Dewantara. Budi berarti cipta, rasa, karsa, pikiran, perasaan, kemauan. Sedang pekerti adalah tenaga atau raga. Olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa menguatkan kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, dan karya motor. Menghamba pada anak memutuskan ikatan-ikatan dari belenggu seperti otoriter, tetapi harus dengan cinta kasih melayani atau berpihak pada anak, yaitu dengan memuliakan anak dan mengakomodasi karakteristik masing-masing anak. Murid bukan tabula rasa, bukan kertas kosong, tetapi tulisan yang samar. Tugas guru menebalkan garis yang samar, sesuai kekuatan kodrat, dan sesuai dengan tahapan perkembangannya, dilihat dari psikologi, sosial kultural, budaya, etika, estetika, dan pedagogi. Jika filosofi pendidikan tersebut dijalankan dengan baik, maka terciptalah student well-being.
Maksudnya adalah siswa dan guru berkolaborasi bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi murid, yaitu bersatunya pikiran, perasaan, karya, sehingga menjadi tenaga. Tujuan lainnya adalah mengakomodasi karakteristik masing-masing anak untuk terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini diharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan. Jika semua murid dibentuk dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan inilah yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul satu-satu? Saya kebanyakan mendominasi pembelajaran atau teacher center. Kemudian pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Kemudian guru kurang memahami karakteristik anak, memberikan tugas dan metode yang sama untuk semua murid, menyamakan bakat dan minatnya. Kemudian guru merupakan satu-satunya sumber belajar, jarang mengevaluasi refleksi dan pembelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran. Pembelajaran berpusat pada anak, student center. Jadi anak sebagai subjek dalam pembelajaran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Masih banyak sumber-sumber lain yang bisa digunakan sebagai sumber belajar dan anak bisa mencari dengan sendiri dalam kelas ataupun di rumah. Kemudian menghargai setiap karakteristik belajar anak. Setiap anak berbeda dan unik dan memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. B. Merubah perilaku, yaitu dengan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai kodrat, melakukan refleksi dan evaluasi setelah KBM berlangsung. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang termaktub secara efektif dalam perencanaan pembelajaran, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, menerapkan konsep mereka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Menerapkan sistem AMON, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, terutama sekarang ada zaman digital. Lingkungan adalah tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan yang khususnya di sekolah. Di sekolah ini adalah peran guru sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Ini adalah beberapa gambaran pembiasaan yang mudah-mudahan menjadi karakter yang akhirnya tercapai profil pelajar Pancasila. Terima kasih uraiannya dari saya. Salam dan bahagia. Guru penggerak Indonesia Maju.